Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, Kak. Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan juga hidayahnya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai belajar bareng kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Ya, berdoa dapat diakhiri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Novita Rahmasari, selaku moderator yang akan memandu jalannya belajar bareng kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sesuai nama acara kita pada pagi hari ini, yaitu Cybermath, Sinau Bareng Matematika, kita akan belajar bareng dengan mata kuliah Landasan Matematika bersama dengan Kak Silmi. Halo Kak Silmi. Apakah Kak Silmi sudah bergabung? Hai, sudah. Iya, baik Kak. Sinau bareng kita kali ini akan diawali dengan pembukaan, kemudian pemaparan materi dari Kak Silmi Hayatana Suha, dilanjutkan dengan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan. Sebelum Cybermath kali ini kita mulai, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan pada Cybermath kali ini. Yang pertama, para peserta diharapkan untuk menggunakan baju yang bebas dan rapi. Teman-teman juga diharapkan untuk masuk ke Google Meet menggunakan akun email UM. Selanjutnya, ketika telah memasuki Google Meet, silahkan menuliskan nama _offering pada kolom chat sebagai absen awal. Dan kegiatan Cybermath kali ini akan berlangsung selama 30 menit, dimulai pukul 10.30 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti ketika sesi tanya jawab, teman-teman boleh menanyakan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama pertanyaan yang akan diajukan. Nanti akan dipilih 3 pertanyaan terlebih dahulu. Apabila waktunya masih tersedia, akan dijawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, apabila nanti ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di sini, maka akan dijawab pada grup WhatsApp. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai belajar barengnya ya teman-teman bersama Kak Silmi Hayatana Suha. Kepada Kak Silmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Kak? Oke, jadi di sini kita bakal belajar atau bahas soal UTS dari Landasan Matematika tahun lalu ya. Sebelumnya, untuk teman-teman mungkin kalau di tengah-tengah nanti, walaupun di peraturannya tuh kalian tanyanya di akhir ya, tapi kalau misalkan di tengah-tengah kalian ada tambahan, nggak apa-apa di chat kolom komentar aja ya. Ini aku izin share screen ya. Iya, Kak, silakan. Oke, sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah, Kak. Oke, jadi kita langsung aja ke nomor 1 ya. Kan udah pada dikasih kan, udah pada lihat belum nih soalnya yang di-share sama Kak Arifin. Aku kan bahas yang sebelah kiri, nanti kalian coba-coba yang sebelah kanan kurang lebih sama gitu. Jadi nomor 1 ini, temukan 2 elemen dari
A. Matriks A itu isinya ABCD dengan ketentuan ABCD-nya elemen R, A plus B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif D. Ya, ini kita bisa ambil sembarang aja ya, ini gampang banget. Tinggal kita misalkan kita ambil matriks C misal. Wow, tulisanku sangat jelek sekali. Kita pakai marker ya guys. Jadi misalkan kita punya matriks C, dia tuh elemen A, karena C sama dengan matriks dengan ketentuan A plus B sama dengan 0, kita bisa ambil misalkan A-nya 2, B-nya negatif 2, terus C-nya sama dengan negatif D. Kita bisa ambil juga misalkan C-nya 1, D-nya negatif 1. Terus contoh lainnya kan 2 elements nih. Berarti kita carinya 2 elemen kan. Berarti satu lagi misalkan D elemen A dengan ini D-nya tuh matriks dari ini misalkan 3 negatif 3, terus berarti di sini 3, terus di sini 1, ini negatif 1. Desi mungkin itu nomor 1 gampang banget ya. Mungkin bisa langsung lanjut ke nomor 2 aja. Nomor 2 ini di sini ada misal A himpunan dari X elemen R dengan ketentuan 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Lalu B itu himpunan yang berisi interval 0,1 terus bilangan 0 dan bilangan 1. Lalu ada C itu himpunan dari ada interval buka 0, ya ini setengah buka setengah tutup ya, ini juga setengah buka setengah tutup 0,1, terus ada 0, terus ada juga himpunan yang kosong. Terus yang D ini ada himpunan isinya interval yang sama kayak B sama C tadi, terus ada himpunan lagi isinya 0, ada himpunan lagi isinya himpunan kosong, ada lagi himpunan yang isinya 0,1. Berilah simbol yang cocok untuk masing-masing pernyataan gitu. Di sini ada pilihan simbolnya tuh ada elemen dari, ada bukan elemen dari, ada bukan subset, ada subset, ada power set. Power set atau apa ya? Aku lupa. Ada yang koreksi, mungkin nanti koreksi aja. Ini bukan power set. Jadi kalau dari sini ya, yang A, ini menurut kalian apa nih? Dia subset atau elemen atau power set? Mungkin kalian bisa sambil chat di kolom chat ya, biar kolom chatnya tuh nggak isinya absen doang. Ada yang jawab gak ya? Belum ada nih Kak. Belum ada di kolom chat. Ya teman-teman yang boleh banget coba-coba jawab. Nah ini ada yang jawab Kak. Elemen Kak. Elemen katanya. Iya sih benar, dia tuh elemen. Soalnya kalau subset itu kalau subset itu kan dia bentuknya himpunan ya. Berarti nomor A dia di sini elemen. Apakah elemen dia? Dari time. Jadi setengah ini apakah elemen atau non elemen nih? Soalnya elemennya B ini interval loh, interval 0 sama 1. Apa bukan elemen nih? Ada yang jawab juga nih Kak, bukan elemen. Bukan elemen ya? Siapa tuh yang jawab bukan elemen? Ada Asrul Rohmani. Terus ada Nanda Dwianto. Jawab bukan elemen Kak. Iya, jadi sebenarnya aku juga agak bingung ya kalau di sini. Soalnya ini tuh himpunan yang isinya himpunan. Kalau biasanya disebut itu, ini tuh koleksi. Koleksi itu himpunan yang isinya beberapa himpunan gitu. Tapi di sini dia tuh bukan hanya himpunan isinya, tapi juga ada elemen-elemennya. Nah, di sini si 0,1 ini dia elemen dari B. 0 elemen dari B, 1 elemen dari B. Sedangkan setengah ini dia bukan elemen dari B, tapi dia elemen dari 0,1 yang ada di B. Dan jadi itu apakah dia elemen dari B?
Kayaknya enggak ya. Jadi nomor 1 itu, menurut aku sih kalau kalian ada koreksi nggak apa-apa banget ya. Aku juga masih belajar guys. Jadi nomor 2A ini bukan elemen dari B. Karena elemennya tuh ini himpunan 0, sama 1. Terus yang nomor B. Himpunan kosong apakah titik-titik C? Siapa nih yang mau jawab nih? Yuk teman-teman mungkin yang tahu jawabannya. Ada yang jawab subset, Kak. Oke. Ada lagi nih, siapa lagi nih yang jawab? Ada juga Aulia Rahma, jawab subset juga, Kak. Subset. Jadi kalau di sini sih kita coba searching dulu. Ya ampun, kamu ngalangin sih. Subset. Kalau kita coba cari subset ya. Apa sih? Kok tidak muncul, guys? Kok tidak? Oke, jadi kita coba cari di daftar isi aja. Buku kalian apa? Mungkin beda sih. Di sini aku pakai Bridge to Abstract Mathematics, karyanya Ronald, siapa dah itu? Universal set, some special set, intervals, X element R. Dari Aulia Rahma ada jawab nih, Kak. Setahu saya, Kak, semua himpunan pasti memiliki subset himpunan kosong. Ya, lalu. Iya sih, dia juga merupakan subset dari semua himpunan ya. Jadi himpunan apapun dia pasti punya subset dari, oh ya ini superset ternyata bukan power set ya. Jadi semua himpunan pasti memiliki subset yaitu himpunan kosong. Dirinya sendiri juga merupakan subset dari dirinya sendiri gitu. Jadi mungkin ya itu secara definisi. Jadi nomor B jawabannya subset ya. Bismillah. Yo, nomor C. Iya, maaf Kak. Nomor C. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Rizky. Muhammad Ya. Rizky ini bingung Kak, beda antara elemen dan subset. Sebenarnya aku juga kalau di sini tuh ya agak rancu soalnya tuh dia tuh bentuknya tuh kayak gini. Kalau misalkan D ini dia seragam sih kan. Bentuknya tuh isinya si himpunan ini yaitu semuanya himpunan gitu. Jadi kita bisa tulis dia tuh himpunan yang isinya himpunan berarti ini elemen dari ini elemen dari ini elemen dari ini. Tapi kalau misalkan ini kan ini ada lambangnya ini ya. Ini ada lambangnya himpunan gini. Tapi kalau misalkan dia ini doang, himpunan kosong doang, dia tuh subset. Karena dia bentuknya himpunan yang apa ya, yang kita tahu secara umum gitu loh. Secara umum kan himpunan kosong tuh kayak gini. Kalau misalkan dia bentuknya himpunan kayak gini, itu tuh elemen dari C gitu. Terus misalnya dia ada interval ini juga apa ya, elemen dari C gitu. Tapi sebenarnya ini bisa ditulis 2 kalau nggak salah. Kalau 0,1 ini ya, kalau 0,1 ini dia bisa subset, bisa oh enggak sih, kalau misalkan subset itu dia tulisnya gini nih. Gini. Sedangkan kalau yang B ini kenapa kita tulis subset? Soalnya tuh ini kayak yang tadi dibilang ya. Karena dia tuh kita tahu himpunan kosong itu subset dari semua himpunan gitu.
Jadi ini subset dari C. Kalau ini kita masih harus kasih lambang himpunan karena dia tuh elemen dari C. Kalau tanpa himpunan, berarti dia elemen dari C. Insya Allah gitu sih, insya Allah semoga kalian paham ya. Ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak lanjut ke yang C ya. Berarti kayak kalau yang Iya, Kak. sepemahaman Silakan kita, lanjut. kalau yang kesepakatan kita sama sepemahaman kita yang tadi, berarti 0,1 ini apa? 0,1 ini apanya, D? Pada jawab gak? Elemen. Ini salah ya? Pada jawab apa tuh? Yang di kolom komentar jawab elemen semua, Kak. Oke. Sepemahaman aku juga gitu sih. Jadi karena dia bentuknya kayak gini aja, nggak pakai notasi himpunan ini ya. Jadi dia tuh elemen dari D. Terus kalau yang D, ini apa? Titik-titik dari A. Ada jawab gak? Belum ada nih, Kak. Ya, buat teman-teman yang tahu jawabannya, boleh banget komentar di kolom chat. Kalau ini dia bentuknya interval, sedangkan di sini tuh dia tuh kan isi himpunannya tuh angka-angka ya. Berarti dia tuh ini di sini subset dari A. Gitu guys. Kalau kalian bingung nanti bisa tanya-tanya. Mungkin sekarang bisa di SS dulu, habis itu kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3, misal U adalah himpunan bilangan real. Lalu A sama dengan interval buka negatif 3, 9 interval tutup. Terus B ada interval buka dari negatif 2 sampai tak hingga. Ada D interval buka dari negatif 4 sampai 1 digabung interval buka 3, 7 himpunan tertutup. Ekspresikan atau nyatakan himpunan tersebut dalam notasi interval. Nah, di sini tuh kayaknya ada kekurangan informasi soal atau gimana. Soalnya nomor A ini nggak ada C kan di soalnya. Karena nggak ada C, aku manipulasi aja, mungkin dia bisa jadi yang A ini D min B atau D min A gitu ya. Kalau D min B, berarti dia nih apa nih? Berarti kan misalkan negatif 4,1 digabung negatif 3,7 ini tutup, terus ini negatif 2 sampai tak hingga. Berarti yang sisanya yang D itu apa? D min B itu apa sih sebelumnya? D min B itu anggota D yang bukan anggota B kan? Ya enggak? Ada yang nggak setuju nggak kalau aku bilang gitu? Anggota D yang bukan anggota B. Kalau dilihat dari kolom komentar, belum ada yang jawab apa-apa nih, Kak. Oke, Sepertinya mereka setuju. Oke, jadi misalkan kita itu ya, misalkan soalnya tuh D min B, berarti anggota D yang bukan anggota B. Berarti apa aja nih yang bukan anggota B, tapi dia tuh anggota D aja istilahnya tuh. Berarti dia tuh ada yang pasti ya, negatif 4,1. Terus ini tuh habis karena dia tuh anggotanya si B, jadi dia tuh dianggap udah itunya. Berarti dia nggak termasuk dari D min B gitu. Terus misalkan lagi ada... Iya, maaf Kak. Oke, apa? Ini di kolom komentar ada yang jawab kurung buka min 4, min 2, kurung tutup, kurung siku. Oh iya, benar.
Harusnya tuh ini sampai negatif 2 ya, benar. Ye, aku sengaja menyalahkan. Jelas ini masalah. Jadi ini negatif 4 sampai negatif 2 aja ya, soalnya kan ini 1, ini negatif 2, berarti negatif sampai negatif 2 ini tuh masih anggotanya B, berarti yang nggak masuk anggotanya B, dia anggota negatif 2. Nah, ini kurung tutup, gitu. Terus yang D min A, misalkan D min A soalnya, berarti ini apa nih jawabannya? Mungkin ada yang mau jawab dulu. Sambil aku tulis aja deh. Jadi ini negatif 4 sampai berapa ya? Sampai negatif 3, habis itu ditutup. Ya, silakan teman-teman yang mau jawab. Bisa on mic langsung, bisa. Di kolom komentar juga bisa. Jadi itu kalau misalkan soalnya diganti ya, soalnya diganti D min B atau D min A, soalnya himpunan C sendiri nggak ada didefinisikan di soal gitu. Kita langsung ke nomor 2, nomor 3B maksudnya. Di sini ada pertanyaan itu D digabung dengan A komplement diiris dengan B. D gabung A komplement, D gabung A komplement. D itu sendiri kan himpunan buka, negatif 4,1 digabung 3,7 himpunan interval tutup gitu. Terus kalau digabung dengan A komplement itu apa nih? Kita definisikan kita tulis dulu kali A komplementnya itu apa? Berarti apa nih? Berarti di sini ada negatif tak hingga sampai 3 digabung 9 sampai tak hingga. Ini A komplementnya ya. Terus kita gabung si D-nya sama si A komplement. Berarti D gabung A komplement sama dengan berapa nih? Berarti negatif tak hingga sampai 3. 3-nya ditutup gini, digabung sama 3 sampai tak hingga. Digabung 3 sampai tak hingga. Berarti ini sama aja apa? Sama aja dia himpunan bilangan real. Ya kan ya? Tapi himpunan bilangan real ini masih diiris dengan B. Berarti himpunan real diiris dengan B. B-nya sendiri itu negatif 2 sampai tak hingga. Berarti irisannya ya berarti B, yaitu negatif 2 sampai tak hingga. Dan itu mungkin untuk nomor berapa ini? Masih nomor 3. Kalau ada yang nggak setuju, boleh banget loh angkat tangan atau open mic atau angkat tangan. Maaf, Kak. Ini di kolom... Ya. Ini ada beberapa kayaknya yang menyanggah, Kak. Mungkin bisa open mic, teman-teman. Gimana? Nah, ini ada yang menyanggah begini, Kak. Bukannya A komplement sama dengan kurung buka negatif tak hingga, koma negatif 3 kurung siku, atau kurung buka 9, koma negatif tak hingga kurung tutup. Kesalahan notasi lagi ya. Ini salah satu contoh yang tidak benar, guys. Jadi kalian benar-benar harus hati-hati sama notasi negatif atau yang negatif, karena bisa-bisa kalian kejebak kayak tadi. Kalau kalian diem-diem aja kan nggak bakal tahu ya ternyata ini salah atau gimana gitu. Jadi makasih banget untuk yang udah teliti dalam
melihat ini, berarti ini nggak nyampe R ya. Berarti negatif tak hingga sampai negatif 3 aja, bukan sampai 3. Berarti di sini negatif 3. Terus di sini D gabung A komplement. Berarti ini jadi berapa nih? Ya benar 1, nggak ada yang jawab. Terus ini 3. 3 sampai tak hingga. Berarti ini ya udah gini aja kan, nggak bisa digabung gimana lagi gitu. Terus untuk irisannya, irisan dengan si B. Berarti kita hapus bagian sini ya. Berarti di sini kita dapat irisannya dengan si B, yaitu negatif 2 sampai 1 dikurung siku digabung 3 sampai tak hingga. Dah gini. Ada tanggapan lagi, guys? Di kolom komentar belum ada tanggapan, Kak. Oke. Jadi mungkin langsung lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4, write the negation of. Tulis negasi dari, jadi kita bermain negasi di sini. Di sini itu kayak aturan rantai gitu loh, guys. Jadi kita tuh harus negasiin dari yang paling besar itunya operasinya gitu. Di luar kurung berarti kan. Jadi kita lihat misalkan si negasi P maka kini kita anggap S. Dan Q atau negasi R kita anggap T. Nah, mungkin ada yang masih ingat negasi dari S dan T itu ekuivalen atau sama aja kayak negasi S atau negasi T. Udah gitu, negasi S ini apa? S itu sendiri kan dia negasi P maka Q. Berarti ini dijabarin lagi. Negasi P maka Q. Atau negasi dari T-nya itu Q atau negasi R. Dari sini kita negasiin lagi masing-masing. Kalau jika P maka Q itu negasinya apa? Dan Q atau negasi R itu negasinya apa? Terus di sini kita punya negasi P maka Q, negasinya apa? Benar, negasi P dan negasi Q. Atau di sini kita punya Q atau negasi R. Berarti negasinya apa nih? Berarti negasi Q dan negasi dari negasi R. Atau kita bisa tulis di hasil akhirnya itu negasi P dan negasi Q atau negasi Q dan R. Gitu. Ada tanggapan, guys? Feel free to comment. Bagaimana dari teman-teman? Mungkin ada tanggapan atau pada bagian nomor ini ada yang ingin ditanyakan ke Kak Silmi? Silahkan. Kak, izin bertanya. Ya. Yang bagian negasi dari dalam kurung negasi P maka Q itu
Kok bisa jadi negasi P dan negasi Q? Jadi kalau aku pernah baca, aku pernah waktu itu belajar di Zenius itu paling nangkep itu gini. Kayak kayaknya salah ya? Atau ada yang mau Soalnya nanggapin dulu nih? seingat saya itu negasi Q terus maka negasi P. Berarti negasi Q maka P. Maaf kalau salah. Negasi Q maka P. Enggak. Kayaknya itu salah tapi enggak kayak gitu. Bentar. Aku pastiin dulu di sini. Negation. Itu tuh kayaknya aku salahnya tuh dia tuh bukan negasi tapi ekuivalen ya. Tidak muncul guys. Kita langsung scroll aja. Symmetric difference. Nah ini kali ya di sini sekitar sini nah. Nih di sini ada negasi P, negasi dari P maka Q itu ekuivalen atau berimplikasi dengan P atau tidak P dan tidak Q. Jadi benar kok kayaknya tadi aku. Atau ada yang mau kasih itu lain? Kan ini kita punya P-nya tuh negasi P. Q-nya Q dinegasikan berarti P dan tidak Q. Berarti P-nya itu tetap negasi P, Q-nya negasi Q. Gitu. Ada yang tadi nambahin apa? Negasi dari P maka Q. Gimana, ada tanggapan nggak? Dari kolom Terima kasih, Kak. Jika ada P maka Q kepala dengan P. Jika ada negasi P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. Jadi kalau negasi, ini benar. Ini ngejelasin yang aku jelasin ya. Jadi itu penjelasan dari yang aku tulis. Mungkin tadi aku ngejelasinnya kurang jelas atau gimana. Ada yang mau menyanggah lagi atau ada tanggapan lagi nggak? Belum ada sanggahan sepertinya, Kak. Oke, Oh, jadi maaf, di kolom chat. ada Oh iya. Sudah, Kak? Belum ada tanggapan. Oke, mungkin langsung lanjut ke yang B ya. Untuk yang belum nge-SS mungkin nanti minta ke SS temennya atau ini aku SS-in kok. Atau kalian udah nyatet sendiri ya nggak apa-apa sih. Tapi ini aku ngapusnya macet banget. Jadi untuk setiap X yang bukan 0 elemen Z
Z ini bilangan bulat, maka ada suatu Y elemen Z sedemikian sehingga S kali Y sama dengan 1. Jadi, kalau kita tulis dalam bentuk notasi ya, berarti untuk setiap X elemen Z dengan X tidak sama dengan 0, ada Y elemen Z sehingga, bukan, salah notasi. Sedemikian sehingga XY sama dengan 1. Jadi, negasinya gimana nih? Mungkin dari teman-teman ada yang punya ide? Gimana teman-teman? Mungkin ada yang punya ide dari pertanyaannya Kak Silmi? Sepertinya belum ada yang punya ide nih Kak. Di kolom komentar belum ada yang jawab. Oke, sebentar ya, ada urusan. Sebentar banget. Bentar. Baik Kak. Sebelumnya nih, sebelum aku jawab negasinya, menurut kalian pernyataan ini benar apa salah nih? Untuk setiap bilangan X yang bulat dan tidak 0, ada Y sedemikian sehingga XY sama dengan 1. Sebelumnya ada yang mau komentar nggak? Ini pernyataannya itu salah, Kak. Gini. Iya, ada yang memberikan tanggapan Atau itu seperti ini Kak. Gimana? Gimana tadi, ada tanggapan katanya? Enggak ada, kah? Oke, baik. Sepertinya Novita yang hilang ya. Ternyata kira aku lost kontak. Menurut saya negasinya tidak ada Y elemen Z, sehingga XY sama dengan 1, atau bisa ditulis juga
Y elemen Z sehingga XY tidak sama dengan 1. Ada elemen Z, X sama dengan 0. Untuk setiap Y, elemen Z sedemikian sehingga XY tidak sama dengan 1. Jadi untuk negasinya sendiri kita tuh kan di sini ada 2 kuantor ya, ada 2 kuantor. My God, kucingku guys bermasalah. Jadi untuk ini mungkin tadi udah dijawab ya, aku kurang anuin notasinya. Aku lebih ke notasinya aja ya. Ini di sini ada kuantor untuk setiap, terus di sini juga ada kuantor untuk suatu Y. Jadi kita negasikan, kalau kita negasikan berarti dia tuh untuk setiap ini kita negasikan kan? Aku agak lupa sebenarnya guys. Berarti ketika kita negasikan semua ini, kalau teman-teman ada tanggapan atau sanggahan benar-benar dipersilahkan ya. Untuk setiap X elemen Z dengan X tidak sama dengan 0, maka ada suatu Y sedemikian sehingga XY sama dengan 1. Berarti di sini ada X sama dengan 0 gitu ya. Elemen Z. Benarkah? Aku menguji kalian ceritanya. Gimana? Ada yang mau open mic gak nih? Aku tidak bisa mendengar apa-apa ya. Ya, dari teman-teman yang mungkin mau menjawab atau menyampaikan sanggahan, bisa langsung open mic ya teman-teman. Belum ada yang mau open mic nih. Jadi di sini, halo kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Mbak. Oke, jadi coba aku jawab aja ya. Nanti kalian kalau ada sanggahan atau tanggapan, bisa langsung open mic aja. Soalnya kalau kolom chat aku nggak kelihatan. Jadi gini, kita negasiin satu-satu masing-masing dari kuantor ini. Karena di sini ada semua X elemen Z dengan PX-nya ini, terus ada suatu Y elemen Z dengan QX-nya ini.
Berarti kita negasikan untuk semua X elemen Z ini, jadi ada X. Terus ini kan dinegasikan juga, PX ini dinegasikan karena PX-nya itu X tidak sama dengan 0, berarti kita negasikannya X sama dengan 0 gitu. Langsung aja, ada X elemen Z, yaitu X sama dengan 0. Ada X elemen Z, yaitu X sama dengan 0. Terus di sini kuantor ada suatunya tuh kita negasikan juga sama ini, sama yang QX-nya juga dinegasikan gitu. Jadi di sini jadi untuk semua Y elemen Z sedemikian sehingga ini berarti dinegasikan XY tidak sama dengan 1. Ada tanggapan? Gimana teman-teman, mungkin ada tanggapan dari jawabannya Mbak Silmi? Kalau misalnya ada tanggapan atau sanggahan, silakan langsung open mic ya teman-teman. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke nomor 5. Bentar. Nomor 5. Ekspresikan atau nyatakan dalam simbolik, dalam notasi simbol dan kuantor. Dalam bentuk kuantor. Tidak ada smallest integer, tidak ada bilangan bulat yang paling kecil. Berarti gimana kita nyatakannya? A. Tidak ada, berarti kan bisa aja untuk semua X elemen Z. Tidak ada smallest integer itu gimana ya? Teman-teman ada punya ide nggak nih? No smallest integer. Tidak ada bilangan bulat terkecil, paling kecil. Terkecil itu apa sih? Berarti dia tuh sangat kecil sehingga dari semua, gimana ya? Gimana ya nulisnya? Aku juga jadi bingung. Gimana ya? Kalau teman-teman ada ide, boleh banget loh dibantu, guys. No smallest integer. Belum ada jawabannya. Belum ada nih Kak, di kolom komentar belum ada yang memberi. Ini ada Rifda Putri Kak. Kalau dimisalkan A sebagai bilangan bulat terkecil Kak. Misalkan? Ini ada dari, ya kalau dimisalkan A sebagai bilangan bulat terkecil Kak. Misalkan A bilangan bulat terkecil. Terus notasinya kayak apa? Mungkin dari Rifda Putri bisa langsung open mic. Atau mungkin kita langsung gini aja ya. PX. Kok PX sih? Iya sih. Kita langsung nyatakan PX itu X bilangan terkecil. Bilangan bulat terkecil.
Kayaknya bukan PX deh. Ada yang mau ngasih ide nggak sih? Aku juga bingung nih jadinya. Mungkin dari teman-teman ada ide, oh ini aja gitu. Atau mungkin sebelumnya pernah ngerjain soal kayak gini. Oh gini aja nih kayak. Semoga ini benar ya. Jadi kita tulis benar tadi PX. Kita nyatakan dulu PX-nya itu pernyataan yaitu X bukan. X bukan bilangan bola terkecil. Maka notasinya berarti semua X elemen Z PX. Ini aja udah mewakili dari ini gitu. Terus yang B, semua bilangan real positif mempunyai akar kuadrat positif. Jadi kita bisa semua X elemen real positif ya berarti. PX-nya apa? PX-nya tuh X mempunyai akar kuadrat positif. Berarti bisa dibilang ya, ada Y elemen real sehingga akar X sama dengan Y. Mungkin gini sih. Mungkin harus yang ditekankan itu ini ya, positifnya. Jadi langsung gak usah ada Y aja, kita langsung untuk semua X bilangan real positif, akar X lebih dari 0. Yang B sih lebih gampang, aku masih agak bingung yang A soalnya tuh dia tuh bentuknya kayak gitu. Jadi mungkin ini dari aku, tapi kalau dari teman-teman ada jawaban lain silahkan banget. Terus kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke nomor 6. Apakah ada tanggapan, pertanyaan, atau Ini ada Kak dari Nisrina Nabila. Kak, itu yang A kenapa kok setiap? Kenapa nggak ada aja? Kenapa nggak pakai kuantum? Ada aja ya, soalnya mungkin kalian agak bingungnya di sini nih. Kalian di sini tuh ada there. There itu kan biasanya tuh ada ya. Tapi di sini tuh there is no. Jadi nggak ada itu berarti kita bisa aja langsung tulis untuk semua X itu tidak memenuhi. Untuk semua X itu bukan bilangan bulat terkecil gitu. Ada tanggapan nggak? Bila mungkin ada feedback atau dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut ya ke nomor berikutnya. Iya Kak, sepertinya dari kolom komentar belum ada yang menanggapi Kak. Mungkin dari Kak Silmi bisa melanjutkan ke nomor selanjutnya. Oke, bentar ya di sini aja. Karena azan aku diem dulu bentar ya. Oh iya Kak.
Oke, jadi karena azannya udah selesai, kita bisa lanjut nomor 6 ya. Analisislah argumen berikut untuk apa ya? Memvalidasi logikanya. Logikanya tuh ini tuh udah bener belum sih gitu. Kita lihat dulu, kita notasiin ya sambil coba dinotasikan. Semua field, aduh masih brush. Oke, kita hapus dulu. Semua field atau bisa kita notasikan F gitu ya. Adalah ring. Terus beberapa ring merupakan integral domain. Beberapa ring itu tuh elemen dari atau enggak, iya sih integral domain gitu. Beberapa integral domain bukan fields. Jadi di sini kita punya beberapa integral domain bukan elemen dari field. Maka beberapa ring bukan field. Nah, dari sini kalian bisa itu enggak. Dari sini sebenarnya bisa lebih gampangnya tuh kita pakai himpunan-himpunan gini ya. Misalkan ini himpunan field nih. Kita tulis di sini field. Semua field ini dia tuh merupakan ring. Berarti kita bisa gambar ring. Ini himpunan dari ring. Aduh, dia harus di belakangnya. Ini himpunan ring. Jadi si field itu semuanya masuk ke ring. Terus ada ring yang bukan integral domain. Berarti kan ada juga ring yang masuk integral domain nih. Berarti kita bisa gambar himpunan gini. Atau bisa kita gambar gini, wes. Oke, kita atur ininya transparan, guys. Nah, ini beberapa ring itu integral domain. Beberapa integral domain bukan field. Nah, kayak ini ya. Beberapa integral domain bukan field. Jadi ada yang di sini nih. Maka beberapa ring bukan field. Apakah benar? Menurut kalian, guys? Jadi kalau dari aku, dari pernyataan ini aja ya. Pernyataan ini, all fields are ring. All fields are rings. Some rings are integral domain. Some integral domain are not fields. Jadi dari 3 pernyataan ini kita bisa lihat bahwa ada ring yang bukan fields tapi dia integral domain. Jadi beberapa ring bukan fields. Ini pernyataannya atau konklusinya tuh bernilai valid gitu. Kalau dari teman-teman masih bingung nggak nentuin ini tuh valid atau enggaknya? Mungkin ada yang mau komen atau mau ada yang tanya atau tanggapan. Kalau soal kayak gini dari aku bisa kalian gambar dulu diagram Venn-nya biar memudahkan imajinasinya gitu. Iya, ini ada tanggapan nih. Oke. Kak dari Aulia Rahma. Kita bisa
ya Kak pakai cara Gimana agak putus-putus. ya dari Aulia Rahma kita bisa ya Kak pakai cara silogisme. Pakai silogisme bisa sih. Kayak gini nih. Jika kalau kita ada semua fields are rings, semua fields adalah ring, berarti kita bisa jika P maka Q. Aduh. Oke, meet-nya udah selesai. Jika P maka Q. Dengan P-nya tuh kita bilang P itu X field ya. X itu field. Terus Q-nya X itu ring. Kalau yang semua ini kita bisa semua fields adalah ring, kita bisa jika X itu fields, maka X itu ring kan otomatis. P maka Q. Tapi kalau untuk suatu gini, kayaknya ada itu tah? Aku kayaknya itu lupa. Kayaknya itu ada beberapa implikasinya ya untuk kuantor ini. Kalau ada yang mau open mic silakan. Untuk diimplikasi atau ekuivalennya dari beberapa ring bukan integral domain. Kalau kalian nyatakan dalam implikasi sehingga bisa menyatakan silogisme itu gimana? Kak, permisi mau menyampaikan pendapat. Oke, silakan. Jadi kan kita misalkan dulu yang semua field itu adalah ringnya itu P. Terus habis gitu setelah itu yang beberapa ringnya adalah integral domain itu kita misalkan Q. Lalu some integral domain are not field-nya itu kita misalkan R. Jadi P maka Q maka R. Jadi kan nanti kita mengambil kesimpulannya pakai cara silogisme, kesimpulannya P maka R. Jadi gitu. Bisa nggak, Kak? Kayaknya tuh agak beda sih, soalnya tuh pernyataanmu tuh P maka Q, terus Q maka R, terus kesimpulannya tuh P maka R. Berarti kan P-nya tuh tadi kamu semua fields adalah ring. Terus beberapa integral domains adalah bukan fields. Berarti kesimpulannya apa? P maka R ya. Berarti kesimpulannya itu beberapa cincin bukanlah fail. Apakah iya? Kan tadi kamu P-nya itu satu kalimat penuh ini gitu loh. Terus R-nya beberapa integral domains bukan fields. Maka kalau kamu ambil P maka R berarti ini maka ini. Gitu. Nah, bagaimana dari Aulia Rahma? Mungkin ada tanggapan lagi? Sebelumnya paham nggak kenapa aku meragukan tadi kamu bilang P maka R berarti kesimpulannya? Sebelumnya paham nggak kenapa aku itu meragukan itu tadi jawaban kamu? Kak, permisi, Kak. Jadi Ya. gini, kan itu yang pertama semua bidang adalah cincin. Berarti kan semua cincin itu kan belum tentu bidang, tapi semua bidang itu kan adalah cincin kan. Terus di situ kesimpulan terakhirnya beberapa cincin bukanlah bidang. Sementara
kalau misalnya kita tarik kesimpulannya satu persatu ya, kesimpulan akhirnya kan harusnya memang benar beberapa cincin bukanlah bidang kayak gitu, Kak. Gini, kalau misalkan kamu dari pernyataan pertama aja nih, semua fields adalah ring, itu tuh bisa ada dua kemungkinan. Semua fields adalah ring itu mengakibatkan ring itu juga semua ring itu adalah fields, atau ada ring yang bukan fields. Nah, makanya perlu beberapa pernyataan tambahan, yaitu ini, beberapa ring adalah integral domain, dan beberapa integral domain bukan fields. Nah, caranya gampang itu ya aku bilang tadi, pakai diagram Venn. Pakai diagram Venn kita gambar fields-nya apa, fields-nya apa, ring-nya apa, integral domain-nya apa, terus nanti bakal kelihatan ada daerah yang ring, bukan ring yang integral domain, tapi dia tuh bukan fields. Dan ada juga kemungkinan di sini, tapi kan kita nggak tahu. Yang pasti kita tahu beberapa ring itu ada integral domain, ada yang bukan, gitu. Sebenarnya paling gampang itu ya pakai diagram Venn sih menurut aku. Tapi kalau kalian pakai silogisme itu gimana ya? Ada yang pernah nemu soal serupa nggak? Terus jawabnya gini Kak gitu. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Mungkin ada yang memberikan tentang ini. Silakan langsung open mic. Kalau kalian mau nulis cara bentuk lainnya ya, kan aku tadi nulisnya tuh gini. Semua F elemen R, semua R elemen I, semua I bukan bukan ini. Ada R yang elemen I, ada I yang bukan F. Mungkin ada bentuk lainnya tuh kayak gini. Semua X elemen F, maka X elemen R. Terus yang kedua, ada X elemen R, maka X elemen I. Lalu yang ketiga, ada X elemen I, dan X bukan elemen F. Gini sih bentuk lain dari tiga ini kalau misalkan kalian agak bingung ya. Tapi kesimpulannya itu sama. Maka beberapa rings, berarti ada X elemen R, maka atau dan, maka X elemen bukan elemen F ini bernilai benar. Mungkin itu sih. Kalau kalian ada tambahan, silakan banget. Aku udah bilang dari tadi. Oh iya, kalau boleh tahu kalian pakai buku apa nih? Mungkin bisa, kalau sama, ada beberapa contoh yang mungkin kalian bisa baca di buku yang aku baca sekarang. Gimana dari teman-teman? Teman-teman pakai buku apa nih? Kalau untuk sama Kak, kata Nisrina Nabila sama.
Sama yang mana yang Ronald P. Moras itu tah, Bridge to Abstract Mathematics. Iya Kak, pakai buku Moras. Ya, jadi kalau kalian lihat itu bisa buka mungkin halaman 110. Ini aku juga lagi buka ya. Ini tadi yang nomor itu sih yang nomor kalian agak bingung tuh yang tidak ada yang terkecil gitu ya. Jadi itu ada aku nemu 110 mana ya? Nih, halaman 110 yang tadi mirip-mirip nih, no peas are keys. Jadi kan tadi kita juga punya soal tidak ada bilangan bulat terkecil. Jadi bisa dibilang PX-nya tuh P-nya tuh tidak ada bilangan bulat, yang QX-nya tuh terkecil, yang paling kecil gitu. Logical symbolisnya gimana ini? Untuk semua X, PX maka min QX. Ini yang tadi aku bilang gampangnya pakai diagram Venn. Kenapa? Soalnya tuh apa yang ada kuantor-kuantor ini tuh identik sama ini irisan-irisan, gabungan-gabungan gitu. Jadi kalau misalkan ini semua X PX maka QX ini berkorespondensi dengan ini gitu. Kalau udah, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Bagaimana dari teman-teman? Mungkin ada pertanyaan? Sepertinya belum ada nih Kak, di kolom komentar juga belum ada yang menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya. Oke, kalau misalkan kalian bingung, nggak apa-apa sih. Bingung itu wajar ya, soalnya itu logika ini emang harus dipahami dari akarnya gitu. Tapi kalian harus paham landasan matematika ini kayak gimana biar ini tuh jadi patokan untuk mata kuliah berikutnya gitu, kayak apa ya? Pokoknya yang aljabar, analisis real itu semuanya tuh pakai landasan matematika ini. Makanya nama mata kuliahnya itu landasan matematika karena ini tuh benar-benar melandasi mata kuliah ke depannya. Jadi semoga kalian bingung-bingungnya tuh terselesaikan di semester ini biar semester berikutnya tuh lebih gampang lagi memahami materi. Kalau nggak ada mungkin ditutup aja kali. Ini kan udah sampai akhir sih. Ini nomor 7 nggak ada, ini kosong. Iya, maaf nih Kak, ada yang bertanya. Silakan. Untuk yang nomor 2D tadi, kenapa bukan elemen Kak? Katanya tadi kalau subset atau superset harus ada tanda kurung kurawal sebagai lambang himpunan. Nomor 2. Nomor 2D Kak. 2D. Baik, kenapa? Karena kayaknya ini harusnya bukan elemen ya. Tadi dia yang jawabnya tuh bukan elemen ya. Yang 2D. Karena elemennya tuh berupa himpunan. Sedangkan himpunan ini tuh tidak termasuk elemen dari D, tapi dia tuh termasuknya elemen dari 0,1 gitu. Gitu kah?
Halo, siapa yang tanya? Iya, dari Kia Cinta mungkin bisa langsung open mic. Ayo, ayo, ayo. Bagaimana Kia Cinta? Mungkin ada tanggapan dari Ilmi. Dari Kia Cinta sendiri belum ada tanggapan nih Kak. Di kolom komentar belum ada jawab apa-apa. Jadi mungkin bisa aku koreksi ya, karena si D ini tuh isinya tuh himpunannya isinya himpunan. Sedangkan si setengah koma satu itu dia kan bentuknya interval juga, tapi dia nggak dilambangkan dengan itu, tapi juga itu subset dari 0,1. Tapi apakah dia subset dari D? Itu sih yang mungkin pertanyaan terbesarnya ya. Apakah subset dari elemen itu apakah subset dari suatu elemen dari suatu himpunan itu subset dari himpunan itu juga? Tahu nggak sih kalian? Nah, dari teman-teman sepertinya belum ada yang menyampaikan tanggapan. Mungkin itu yang nomor 2 ini ya, khususnya ini bisa jadi PR buat aku juga, buat teman-teman juga. UTS-nya tuh hari apa nih? Hari matkul ini pelajarannya, matkul ini UTS-nya kapan nih? Mungkin bisa jadi PR untuk aku, untuk teman-teman juga. Nanti kita sinkronisasi di grup aja, gimana? Halo, putus-putus. Apa nih Kak? Ya gimana? Putus-putus, siapa yang ngomong nih? Nopika tah? Nopita. Novita keluar tak ya? Teman-teman ini nggak ada yang mau ngomong kah? Kita sharing bareng, tapi cuma sampai 10 menit lagi karena waktunya sampai jam 12. Mungkin yang ada dikasih kisi-kisi sama dosennya atau gimana?
tes. Sepertinya kita sedang ada kendala ya. Iya. Saya ambil alih. Untuk adik-adik silakan yang masih ada sesuatu yang mengganjal bisa ditanyakan. Mumpung ini belajar bersama ya, bisa saling sharing. Gimana, Dik? Iya, mohon maaf sebelumnya karena tadi ada kendala jaringan. Ini ada satu pertanyaan nih Kak dari Syafardina Yustika. Kak, saya tadi masih bingung yang nomor 1, maksudnya bagaimana ya? Oke, mungkin saya coba share screen lagi ya. Nomor 1. Kedengeran kan ya suara saya? Kedengeran Kak? Jadi temukan 2 elemen dari himpunan A. Himpunan A sendiri isinya tuh matriks yang dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu ABCD itu elemen R, terus A plus B sama dengan 0, C sama dengan negatif D. Berarti kita bisa langsung ambil 2 elemen aja, 2 elemen A yang memenuhi kriteria ini gitu. Kenapa aku tulis C besar? Karena notasi matriks itu emang harus huruf besar gitu. Kalau misalkan ada himpunan A, kalau misalkan ada himpunan A sama dengan X, salah, belum pakai notasi. Di mana X sama dengan 2 mod 7 misal. Nah, di sini kita nggak boleh pakai huruf besar untuk menyatakan aku bilang huruf-huruf kecil. Kenapa aku tulis di sini huruf besar? Soalnya matriks itu emang dinotasikan dengan huruf besar. Gitu. Mungkin itu bingungnya atau ada yang mau apa? Ya, bagaimana dari Syafardina? Mungkin ada yang masih bingung nih dari penjelasannya Kak Silmi. Boleh langsung aja ditanyakan, open mic boleh, ditulis lagi kolom komentar juga boleh. Bagaimana dari Syafardina? Oh iya, dari Syafardina seperti ini Kak. Mohon maaf Kak, tadi putus-putus. Mungkin dari sinyalnya Syafardina nih Kak. Mungkin dari Kak Silmi boleh sedikit menjelaskan lagi bagaimana untuk yang nomor 1 tadi. Jadi nomor 1 ini kan tugasnya kita tuh menemukan 2 elemen dari himpunan A yang memenuhi kriteria sebagai berikut gitu.
kriterianya apa? Kriterianya itu dia tuh matriks yang isiannya itu elemen bilangan real dan A plus B itu sama dengan 0, C sama dengan negatif D. Nah, kita tuh tinggal ambil sembarang aja, ambil sembarang matriks yang memenuhi apa ketentuan-ketentuan di atas ini gitu loh. Udah sih itu aja. Kalau misalkan kamu bingungnya, kenapa kok ini apa bilangannya apa hurufnya tuh gede gitu. Ini karena notasi matriks itu harus huruf besar. Kalau misalkan aku punya himpunan A itu ini, kamu baru harus nulis elemen dari A itu huruf kecil. Sedangkan ini elemen dari himpunan A itu matriks kan. Matriks itu harus ditulis dengan notasi huruf besar gitu. Mungkin kamu bisa nyampein bingungnya di mana atau gimana? Ya, bagaimana dari Safardina? Apa ada tanggapan lagi? Kalau mungkin ada yang masih dibingungkan atau ada tanggapan lain, Safardina boleh langsung open mic ya. Bagaimana dari Safardina? Apakah ada tanggapan lagi? Dari Safardina sendiri belum ada tanggapan nih Kak. Mungkin dari Safardinanya terkendala sinyal atau mungkin bagaimana? Mungkin karena dari Safardinanya masih ada kendala sinyal, kita berlanjut saja ya Kak. Mohon maaf sebelumnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.58. Untuk sesi tanya jawab telah berakhir. Terima kasih kepada Kak Silmi atas pemaparan materi dan juga pembahasan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam Cybermat kali ini. Nah, karena kegiatan tadi diawali dengan doa, maka alangkah baiknya kita akhiri kegiatan Cybermat kali ini juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Namun sebelum saya tutup kegiatan Cybermat kita pada pagi hari ini, mungkin dari Kak Silmi ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman sebelum saya menutup acaranya, Kak? Jadi lebih ke yang tadi aku bilang, kalian itu kan lebih dipersiapin lagi untuk ujian landmatnya, apalagi landasan matematika ini tuh benar-benar berpengaruh ke mata kuliah berikutnya gitu. Jadi kalau misalkan ada bingung-bingung, segera tanyakan ke dosen-dosen atau ke kakak tingkat yang kalian percaya gitu. Kalau misalkan UTS nanti kalian ngerasa, aduh aku salah banyak nih, udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin lagi, nggak usah direnungi lagi, kalian tetap lanjut aja untuk fokus ke ujian matkul berikutnya gitu. Udah sih mungkin itu aja. Semangat. Oh Ya, iya, terima kasih, Kak. sama PR-nya tadi jangan lupa. Terus
ingetin aku juga di grup kalau misalkan besok atau lusa aku belum ngirim jawaban aku. Terus kalian juga cobain yang di sisi kanannya yang belum aku bahas gitu. Kalian mungkin bisa ngeramein grup dengan jawaban kalian. Iya, halo Kak. Halo Kak Silmi, apakah masih bergabung? Masih sambutan apa closing statement Kak Silvi. Iya, sepertinya dari Kak Silmi ada terkendala sinyal ya teman-teman. Kita berlanjut saja. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada teman-teman semua, dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan juga untuk yang bertugas, silahkan memberikan aba-aba untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Silakan bagi yang belum mengaktifkan kamera bisa Iya. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Kak. Ya, mungkin untuk yang bertugas untuk sesi foto mungkin terkendala sinyal ya. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam Cybermed kali ini dan sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Cybermed kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata ataupun perbuatan. Tetap semangat untuk UTS-nya ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti akan dibagikan link presensi di grup WA. Tolong semua teman-teman mengisi presensinya. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Iya, Kak. sama-sama. Semangat Terima teman-teman. kasih, Kak.